Entah. Aku cuman live setengah jam aja, 15 menit lah ya. Terima kasih buat Siti. Alhamdulillah, terima kasih atas doa-doanya. Mami sudah sembuh, alhamdulillah. Aku kemarin swab untuk ketiga setelah dinyatakan negatif 2 kali dan alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi 3 kali aku dinyatakan negatif, alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Hai Mochi, hai Caca, alhamdulillah aku udah sehat. Tinggal doain Lebi sama asisten aku yang masih positif. AA juga udah negatif, Mbak Fitri juga udah negatif. Terus banyak siapa lagi, Kak Jul asisten aku juga negatif, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan banyak yang tanya bercak-bercak merah itu karena biduran kah, karena alergi kah? Aku tidak punya alergi makanan. Aku pernah tes alergi. Jadi alergi aku itu adalah parfum sama bahan yang bukan dari logam. Kalau bahannya bukan dari logam itu biasanya aku alergi keluar bercak merah. Tapi kalau misalkan aku jadi harus pakai emas gitu, nggak boleh pakai aksesoris atau yang bukan logam mulia. Terus kemudian bercak-bercak merah itu di hari ke-11 sampai hari ke-14. Alhamdulillah aku tanggal 15-nya nggak keluar lagi karena aku langsung ke rumah sakit Tanah Abang untuk ngecek alergi aku. Jadi sakit alergi ini kalau orang bilang adalah itu tampek lah atau bilang itu biduran atau kaligata, aku pernah merasakan itu, tapi ini berbeda di saat aku lagi COVID. Ini cuma sekedar edukasi buat teman-teman, aku berbagi pengalaman ya sama teman-teman. Ketika itu aku bukan hanya mengalami merah-merah yang timbul di muka aku itu bukan hanya merah aja, tapi gatel banget, panas, dan juga tulangnya aku tuh kayak ditusuk-tusuk gitu, jadi sakit semua satu badan. Dan rasanya di dada ini juga sesak sekali, aku juga tidak bisa nafas ketika itu. Tapi nafasnya itu maksudnya itu seperti banyak asap di sini, kayak terengah-engah gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman tahu gitu ya, bahwa itu bukan biduran saja, tapi itu adalah efek dari sakit corona, di mana 20% aku adalah orang di sana, aku adalah orang yang di 20% itu. Memang itu langka dan mudah-mudahan itu tidak terjadi sama teman-teman semuanya. Gitu. Cepat sembuh Kak, alhamdulillah. Aku 2 kali kena COVID. Jadi tanggal 1 aku karantina. Terus kemudian maksudnya isolasi mandiri ya. Kemudian tanggal 15 aku tes swab, tanggal 16 hasilnya negatif, alhamdulillah. Terus kemudian tanggal 17-nya, ini kan tanggal 16 nih hari ini, tanggal 16 malam aku menggigil lagi panas tuh. Menggigil lagi panas, tanggal 17 aku panggil dokter ke rumah. Dokter periksa aku dan dokter swab aku lagi. Hasilnya tanggal 17 aku dinyatakan positif lagi. Gitu. Dan sekarang alhamdulillah aku swab lagi hasilnya negatif. Setelah tanggal 20 aku swab. Tanggal 21 hasilnya negatif dan sekarang swab lagi kemarin hasilnya negatif lagi, alhamdulillah. Banyak-banyak istighfar Mbak Dewi. Pasti. Jadi penyakit corona ini atau COVID ini terjadi sama siapapun. Mau apa kurangnya Bapak Ustadz Yusuf Mansur istighfarnya luar biasa kan? Tapi aku menganggap sakitnya aku adalah untuk menggugurkan dosa-dosaku. Terima kasih ya teman-teman sudah mendoakan aku, sudah memberikan support sama aku. Mudah-mudahan itu tidak terjadi sama teman-teman ya. Karena sakitnya itu bukan sakit seperti biasa. Mungkin teman-teman bisa merasakan batuk pernah. Mungkin teman-teman bisa maksudnya batuk kering ya, yang nggak berdahak. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan
pilek. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan biduran atau kaligata. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan demam. Dan mungkin juga sebagian orang juga pernah merasakan sesat. Nah, ketika sakit COVID itu terjadi, itu semuanya jadi satu. Jadi apa yang kamu rasakan ketika itu? Jadi untuk berbicara aja ketika itu susah. Dan badan itu lemah, lelah, gak bisa ngapa-ngapain. Dikasih makan juga dari luar, nangis banget, sedih banget gitu. Terima kasih. Syukur udah sembuh. Alhamdulillah aku salah satu orang yang beruntung. Panasnya. Aku sengaja gak pakai AC supaya keringetan gitu. Sehat terus Mami. Iya, kapan syuting lagi? Insya Allah besok Senin di pagi-pagi ambiar aku sudah hadir. Kalau Tuhan kasih ujian bener, tapi Tuhan itu benar sayang sama kita. Iya. Kalau Tuhan itu gak sayang sama kita gak akan bakalan diuji. Kaya, miskin, pasti akan dikasih sakit. Kalau gak pernah sakit berarti kita malaikat. Jadi terima kasih sudah memberikan support yang luar biasa teman-teman. Aku udah melihat dalam mimpiku, mimpi itu jadi kenyataan. Terima kasih ya. Cepat Kak taubat sebelum dipanggil. Alhamdulillah. Aku tidak pernah jual diri. Aku tidak pernah aneh-aneh sama orang. Aku juga tidak pernah menghalalkan segala cara nipu. Jadi buat aku yang kata-kata taubat itu yang seperti apa? Corona teguran untuk umat manusia di dunia. Iya betul. Terutama untuk aku, terutama untuk siapapun orang-orang yang bandel, yang di luar nggak pakai masker, yang gerombol-gerombol, yang nggak mematuhi protokol kesehatan, mereka pasti kena corona. Jadi jangan pernah bertakabur bahwa kita tidak akan pernah terkena dari penyakit. Karena Allah itu kalau mau kasih penyakit itu kapanpun dan siapapun yang dikehendaki. Mau dia itu yang seperti kiai, mau dia itu seperti pelacur, mau dia itu seperti apapun, kalau Tuhan mau kasih penyakit ya namanya juga penyakit datangnya dari Allah dan kita bukan malaikat, itu berarti ujian dan menggugurkan kandungan aku. Sebelah mata karena Mami DP itu, emang kenapa? Kesalahan aku apa? Emangnya aku ngapain? Emang aku berbuat apa gitu sampai kamu, siapa tuh namanya aku nggak tahu, menjas, terserah kamu lah gitu. Mbak jangan lupa maskernya karena face shield, tanpa masker tuh percuma. Aku kan di dalam kamar, tidak di luar. Kalau aku di luar mungkin aku pakai masker, aku di dalam kamar dan aku tidak dengan siapa-siapa. Gitu. Pada nggak ngaca. Iya, kenapa? Nggak apa-apa, biarin aja. Mereka itu kan adalah orang-orang alim, yang merasa alim ya, bukan orang alim ya. Orang-orang yang merasa alim, orang-orang yang merasa tidak punya dosa, orang-orang yang merasa bahwa ibadahnya itu pasti sudah diterima oleh Allah, makanya dia yakin bahwa dia akan masuk surga. Sedangkan surganya Allah, ibadahnya kita itu kata Allah itu hanya Allah yang tahu. Makanya kan orang yang nomor satu tuh hijab. Hijab itu apa? Hijab itu bukan hanya fisik. Kok fisik terus yang dilihat? Emang kebaikan seseorang tuh dilihat dari fisik saja? Kebaikan seseorang itu banyak gitu. Bisa dari hatinya dihijabin, bisa dari mulutnya dihijabin, bisa dari jarinya dihijabin gitu. Sebenarnya menguntungkan kan kalau misalkan kita bisa bikin orang lain itu senang. Hari ini kamu sudah berbuat apa sama orang lain? Berbuat baikkah atau tidak? Walaupun hal sekecil biji atau seberat biji zarrah, niscaya Allah akan menggantikan gitu. Kalau merasa suci lebih berbahaya, lebih hina daripada pendosa. Iya Mas Dilang, aku cuman sekedar share aja sama teman-teman. Kok bisa sih gitu loh, kok bisa merah-merah, alergi kali. Aku sudah pernah alergi, aku sudah pernah merah-merah. Aku kecil tuh pernah cacar, dari kecil aku pernah biduran, dari kecil aku pernah merah-merah. Nah itu pernah. Tapi rasa sakitnya itu tidak seperti di saat aku mengalami
atau waktu itu aku sakit COVID, itu beda. Mungkin kalau orang itu belum pernah dinyatakan sakit COVID, mungkin orang itu gampang sekali, alah minum degan juga ini hilang, alah minum ini juga hilang, minum itu juga ini, alah itu paling alergi. Jadi alergi aku ini sudah dideteksi ketika itu sama dokter bahwa aku tidak alergi makanan, aku tidak alergi obat-obatan, tapi aku tuh alergi parfum. Dan kebetulan ketika sakit aku tidak pakai parfum. Dan aku juga alergi logam yang bukan mulia. Jadi kalau misalkan pakai emas yang bukan emas tuh aku nggak bisa. Pakai anting yang bukan emas tuh nggak bisa, pasti merah-merah gitu. Jadi harus pakai yang emas gitu. Agak manja kulitnya. Nah, kemarin aku tidak bisa di teks lagi sama dokter karena kondisinya aku masih COVID. Jadi dokter bilang nanti setelah sembuh total, DP baru cek lab lagi, merah-merahnya itu apakah memang benar penyebabnya itu karena COVID atau penyebabnya itu karena yang lain. Kita nanti akan bisa cek setelah DP sehat full, itu pun tidak pakai obat. Gitu, maksudnya aku tidak boleh mengkonsumsi obat selama seminggu. Dan aku saat ini cuma mau bilang sama teman-teman, mau ngajakin teman-teman untuk jangan meremehkan ini, karena aku bilang bahwa aku adalah salah satu orang yang masih beruntung karena ditolong sama Allah, karena aku masih bisa sehat, masih bisa sembuh, masih bisa beraktivitas lagi gitu.